Sejarah singkat Brigade Mauli Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena bangsa dan negara kita mempunyai falsafah Pancasila, falsafah yang mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Dengan falsafah berketuhanan itu, maka adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, adanya persatuan Indonesia, adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adanya keadilan sosial yang mana kesemuanya itu merupakan sila-sila dari Pancasila yang kita miliki tersebut. Artinya dengan adanya sila-sila ini sudah wajar bagi negara yang berketuhanan seperti di Indonesia ini yang kita cintai ini. Dalam pandangan umum kita bisa menilai penerapan Pancasila pada masa-masa ini bisa dikatakan sudah luntur dan hampir berada pada titik terendah. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kurang menjadi perhatian penting, terutama bagi kalangan remaja, karena nilai-nilai Pancasila dianggap kurang menarik untuk diterapkan. Ada yang serta merta berburuk sangka terhadap Pancasila itu, sampai-sampai mengklaim bahwa negara ini adalah negara kafir. Paham-paham yang demikian inilah yang menjadi awal dari paham radikalisme yang menjurus pada tindakan kekerasan. Kemudian terjadi pertikaian antara suku, agama, dan ras di negeri ini, sampai pada kondisi wilayah kita Sulawesi Utara yang dijepit oleh daerah-daerah kerusuhan, yaitu Ambon, Ternate, dan Poso. Maka kami disuruh berpikir untuk saling bergandengan tangan untuk menangkal kehancuran itu. Dimulai dengan keadaan disintegrasi bangsa yang mulai muncul, sehingga para tokoh pemuda di Sulut dipimpin oleh Bapak Insinyur Marhani Pua mengadakan Kongres Minahasa Raya pada tahun 1999 dan 2000 yang menyikapi tentang ada upaya sebagian kelompok orang yang ingin memaksakan kembali berlakunya syarat Islam di negeri kita yang berideologi Pancasila. Oleh karena itu, menurut kami, pengalaman agama haruslah baik. Tetapi sebaliknya, bila mana pengalaman agamanya kurang baik, kurang sempurna, maka pengalaman Pancasila tidak akan sempurna pula. Oleh sebab itu, makna Pancasila itu lebih dititik beratkan pada pengalaman atau prakteknya, bukan pada ucapan atau teorinya. Lihat saja konflik yang sering terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sebagian besar disebabkan karena krisis moral dan karena kurangnya pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila.
sehingga pemahaman wawasan kebangsaan bela negara kepada seluruh warga Indonesia, paham kebangsaan dan semangat nasionalisme kenyataannya pada akhir-akhir belakangan ini cenderung menurun dan membahayakan persatuan serta kesatuan bangsa. Pada akhirnya, ketika acara Kongres Minahasa Raya berlangsung, ada sekelompok pemuda menjadi petugas pengamanan berpakaian hitam-hitam yang dipimpin oleh saudara Tonas Donald Musliman, yang berlanjut menanamkan diri mereka pasukan Brigade Manguni. Kelompok ini awalnya bertujuan pertama, mendukung hasil kongres bersama tokoh pemuda Sulut untuk mencegah berlakunya kembali syarat Islam yang akan diajukan dan dibahas di DPR RI. Kedua, kita memiliki karakteristik budaya masing-masing, daerah yang berbeda, tetapi dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Maka perlu ada organisasi kebudayaan yang menjadi wadah persatuannya, sehingga komunikasi antar budaya, suku dapat terkoordinasikan satu sama lain. Maka Brigade Manguni adalah wadah masyarakat budaya yang awalnya terdiri dari orang-orang Minahasa. Awal tahun 2000, Brigade Manguni adalah organisasi yang berdiri masih secara de facto karena belum memiliki izin resmi dari pemerintah. Akan tetapi sudah banyak pengikutnya dari sebagian besar orang Minahasa dan Nusa Utara datang mendaftarkan diri. Sebagai besar orang Minahasa dan Nusa Utara datang mendaftarkan diri di lorong Anoa Teling Manado, yang ketika itu diawasi oleh Buru Manguni. Kelompok yang saat itu masih seperti rombolan yang berjalan di tanah Toa Lumi Mumut, yang dipimpin oleh Bapak Dolfi Maringka dan Bapak Marcel Maramis Master Hukum, yang pernah hampir membuat chaos Kota Bitung oleh karena menghadang kapal yang akan berangkat ke Ternate memuat bahan makanan untuk diberikan pada salah satu kelompok perusuh yang berikan di sana. Paling tidak sudah memberikan tanda awas agar jangan main-main dengan daerah Toa Lumimut ini. Oleh karena belum terorganisir dengan baik, maka selama waktu 2001 BM tidak lagi ada aktivitas, sehingga pada akhir tahun 2001 sang pelopor Donald Musliman mengajak kembali para tokoh BM untuk kumpul di rumah Mayal Orim Pandey almarhum di Tomohon, yang turut dihadiri oleh Bapak Franky Kewas, Renata Ikonohu, Matulandi Subit, Max Togas, Hongki Lasut, dan lain-lain. Yang selanjutnya tercetus panitia musyawarah adat Wanggo 1 sebagai ketua panitia Bapak Rodi Eman dan sekretaris Bapak Robin Sanggor, yang kemudian pada tanggal 2 Februari 2002 dilakukan permusyawaratan di Homestay Tomohon
dihadiri Bapak Diki Maengko dan Dr. Brando Lengke, Olo Wangta, serta sebagian besar Walak, kecamatan di Minahasa, belum pemekaran pada waktu itu. Bitung, selanjutnya musawang 1 diadakan di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon, yang akhirnya terpilih secara demokratis sebagai Tonas Wangko, yaitu Tonas Bapak Diki Maengko pada tanggal 9 Maret 2002. Brigade Manguni Indonesia sesuai periode kepemimpinan hasil musyawarah BMI 2022 sampai 2005. Tonas Wangko Bapak Diki Johanis Maengko, Sekretaris Jenderal Matualandi Supit Sarjana Hukum, Bendahara Umum Teni Rumbayan Sarjana Ekonomi. (2005-2010) Tonas Wangko Diki Johanis Maengko, Sekretaris Jenderal Franky Kowas almarhum, Bendahara Umum Sophia Montolalu. 2010-2015 Tonas Wangko Diki Johanis Maengko, Sekretaris Jenderal Tonas Renata Tikonu STH Resmi Marcel Maramis, Bendahara Umum Johan Ewa Rombot. 2015-2020 Tonas Wangko Dr. Andes Nicholas Undak, Tonas Umbanua Lendi Wangke, Sekretaris Jenderal Dr. Anda Kristiana Pusu MSI, Bendahara Umum Johan Ewa Rombot. 2018-2020 Tonas Wangko Pelaksana Tugas, Tonas Lendi Wangke hasil musyawarah Nasluk. 2020-2025 Tonas Wangko Batara Roki Yama Runoko, Tonas Umbanua Heski Rory, Sekretaris Jenderal Tonas Marcel Maramis Sarjana Hukum Master Hukum, Bendahara Umum Dr. Randa Kristiana Pusu MSI. Dan sampai saat ini telah terbentuk BMI di 25 provinsi, garis miring DPW BMI, dan 93 kota kabupaten DPD BMI se-Indonesia. Dan organisasi saya Komando Bela Negara, KBN BMI, Baserbu BMI, Ministry BMI, Rider BMI, Gerakan Mahasiswa, Gema BMI, Gerakan Pemuda, Gerakan Muda, Gada BMI, Pelajar BMI, dengan jumlah anggota keseluruhan lebih dari 100.000 personil di seluruh Indonesia. Demikian secara singkat Brigade Manguni Indonesia di HUT BMI ke-20 tahun 2022 ini. Semoga BMI tetap diperkenalan Tuhan Maha Pengasih untuk dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta ini. Iya yang disakti, iya yang disakti, iya yang disakti. Salam kami Dewan Pimpinan Tonas Brigade Manguni Indonesia.